Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aditya Fatano Faldi, mahasiswa Universitas Jenderal Sudirman, jurusan Informatika, NIM H1D 0230766. Pada kesempatan kali ini, saya akan presentasikan hasil tugas saya untuk UTS mata kuliah pemrograman bahasa 2, yaitu membuat website sistem peminjaman alat laboratorium. Oke. Mungkin langsung ke demo dari aplikasi yang saya buat yaitu Syslab atau sistem laboratorium. Di sini user bisa login menggunakan email mereka. Nah, setelah user login, maka user akan dialihkan ke dashboard dari user itu sendiri. Di dashboard user ini ada menu untuk peminjaman alat lab dan jadwal peminjaman alat lab. Mungkin kita lihat dulu buat menu peminjaman alat lab. Di sini bisa kita tekan tombol lihat. Di sini ada data-data dari alat-alat lab yang tersedia untuk dipinjam. Di sini bisa dilihat dari ID1 ada laptop dengan stoknya 0, jadi sudah tidak ada stok untuk saat ini. Selanjutnya ada komputer 15 dan lain-lainnya. Di sini user juga bisa melakukan pencarian alat sendiri. Seperti misalnya di sini user ingin mencari monitor. Maka nanti akan tersort monitor itu sendiri. Di sini juga bisa dibatasi untuk beberapa data yang muncul dan ada pagination untuk eh, mengklasifikasikan data-datanya. Oke, mungkin selanjutnya di sini jika user ingin mengajukan permintaan peminjaman barang bisa ditekan ajukan peminjaman. Di sini ada stoknya, jadi saya akan memilih kabel. Nah, selanjutnya user harus memilih peminjaman berdasarkan tanggal waktu. Jadi yang pertama ada tanggal peminjaman kapan, misal hari ini. Selanjutnya 17 tanggal pengambilan 17. Kuantitas di sini berapa kabel yang ingin dipinjam, misalnya ada 15. Selanjutnya user bisa menekan tombol simpan. Jika sudah ditekan, maka selanjutnya untuk melihat apakah berhasil atau tidak, permintaannya bisa dilihat di bagian jadwal peminjaman alat lab. Jika ditekan tombol lihat, maka di sini bisa dilihat ya tadi yang peminjaman 2025 tanggal 15 sampai pengembalian 17 dengan kuantitas 15 kabel, statusnya sedang diajukan. Yang mengajukan adalah akun saya sendiri dengan NIM seperti ini. Yang diajukan adalah kabel. Buat di sini juga bisa dilakukan sorting. Misal ingin mencari yang dipinjam kabel apa saja, maka dapat dilakukan seperti tersebut. Hmm. Baik, selanjutnya mungkin akan saya presentasikan untuk bagian login as admin. Ini kita bisa memasukkan password admin terlebih dahulu. Login. Nah, maka jika di bagian admin, dashboard yang ditampilkan akan berbeda dari dashboard user. Dalam dashboard admin ada menu untuk kelola data alat yang jika dilihat maka admin dapat melakukan operasi CRUD pada alat-alat eh, laboratorium itu sendiri. Misal di sini jumlah laptop bisa ada penambahan, maka admin bisa melakukan penambahan. Misal laptop menjadi 15 update, maka di sini sudah terupdate. Begitu pula dengan di view bagian usernya, jika dilihat di peminjaman alat lab, maka dari stok laptop tersendiri itu juga sudah diupdate. Baik. Selanjutnya mungkin ada bahan tambahan dari admin ingin menambahkan misalnya keyboard berjumlah 20, maka bisa diklik simpan, nanti akan muncul di sini. Jika ternyata admin ingin menghapus barang, maka bisa ditekan tombol delete untuk menghapusnya. Perubahan tersebut juga akan berpengaruh di bagian view user ini. Baik. Selanjutnya ke bagian verifikasi permintaan peminjaman. Untuk permintaan peminjaman dari user sendiri, nantinya akan diverifikasi oleh admin di bagian di page ini. Jadi apakah user tersebut akan disetujui permintaannya atau tidak akan tergantung oleh admin pada page ini. Misal di sini, tadi kita dengan ID peminjaman 14 yang sebelumnya tadi,
Ya, sini yang kabel 15, ID peminjaman 14. Jika misalnya kita sebagai admin, statusnya default pending. Jika kita setujui, maka statusnya akan berubah disetujui. Begitu juga dengan di bagian user end, sini bisa kita refresh. Yang sebelumnya kabel kita diajukan sudah menjadi dipinjam. Dengan tadi kita meminjam sebanyak 15 kabel, maka jumlah stok dari peminjaman alat lab itu sendiri untuk kabelnya berkurang 15 juga. Seperti itu. Dan jika stok habis, maka peminjaman tersebut tidak bisa dilakukan. Oke. Selanjutnya mungkin masuk ke bagian teknis, mungkin dari database saya itu sendiri, dari rancang database. Mungkin dari database aplikasi saya seperti ini. Yang pertama ada users. User memiliki dua turunan yaitu admin dan mahasiswa untuk login berbasis role masing-masing untuk dialihkan ke page yang berbeda. Selanjutnya di sini ada alat. Alat itu buat menampung alat laboratorium apa saja yang tersimpan. Peminjaman untuk menghubungkan mahasiswa meminjam alat apa saja. Di sini juga ada keterangan eh, kapan dipinjam dan kapan akan dikembalikan. Kuantitas, status, dan lain-lain. Untuk verifikasi sendiri, ini untuk verifikasi dari adminnya sendiri, apakah peminjaman yang dilakukan mahasiswa itu akan disetujui atau tidak. Baik, mungkin langsung review ke dalam kodenya. Di sini saya menggunakan code Igniter 3 dalam mengembangkan aplikasi ini. Sini mungkin dibahas melalui autentikasi terlebih dahulu. Pertama-tama terdapat eh, kelas default. Mana ya, kelas default. My controller yang digunakan untuk mengecek apakah user itu sudah login atau belum. Nah, jika misalnya user itu belum login, maka akan diarahkan ke out login. Sebaliknya, jika user telah login, maka jika mereka mengakses bagian out, maka diarahkan ke dashboard. Tuh. Oke, selanjutnya untuk bagian out sendiri, out di sini ini adalah fungsi buat mendaftarkan user register. Sini ada fungsi buat mendaftarkan user login yang mana jika operasinya berhasil mencocokkan ID user dengan mencocokkan password user dengan yang ada di database, maka akan di set session yang berisi ID user itu sendiri dan role dari user tersebut atau apakah admin atau user biasa. Sel- Selanjutnya ada bagian alat controller. Alat controller ini digunakan untuk mengelola data-data alat yang ada di website tersebut. Misalnya di sini ada create untuk menambahkan alat, memanggil get all alat, ini untuk menampilkan semuanya. Store untuk create alat, yang mana menjalankan banyak perintah function yang diambil dari model alat itu sendiri. Dan lain-lain untuk melakukan operasi CRUD alat. Selanjutnya ada controller peminjaman. Peminjaman ini sendiri untuk menampilkan tabel data peminjaman yang bisa diakses oleh user. Yang isinya tadi ada status peminjaman, berapa jumlah pinjamnya, siapa yang meminjam, dan lain-lain. Itu. Selanjutnya di sini ada web kontrol kelola. Di kontrol kelola ini fungsi utamanya adalah untuk eh, admin dapat melakukan CRUD pada tabel alat tadi. Jadi admin bisa melakukan manage data pada tabel alat yang bisa diakses oleh user juga nantinya. Gitu. Terus untuk yang terakhir di sini ada controller verifikasi. Verifikasi ini sendiri fungsi utamanya untuk
pembantuan CRUD bagi admin dalam ACC atau mendecline permintaan peminjaman dari user. Seperti itu. Hmm. Mungkin sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.